Setiap hari, sekitar 40 pasang mata yang dipenuhi rasa ingin tahu memandang keluar dari jendela pesawat. Dari ketinggian, mereka melihat daratan Nusantara yang perlahan semakin jelas. Beberapa saat kemudian, pesawat mulai menurunkan ketinggian dan mendekati Bandara Kemayoran, gerbang udara utama menuju Batavia pada masa itu. Di lapangan terbang Batavia inilah para pelancong modern untuk pertama kalinya menjejakkan kaki di tanah Indonesia. Dari sinilah perjalanan menuju kota dimulai. Sepanjang jalan, para pendatang disuguhi panorama alam tropis yang memikat, pepohonan rindang, jalan-jalan lebar, serta udara hangat khas negeri Khatulistiwa. Begitu memasuki Batavia, kehidupan kota langsung terasa. Kamera kemudian menyorot sebuah bangunan yang sangat terkenal, Hotel Des Indes. Hotel megah ini merupakan salah satu pusat kehidupan sosial paling penting di kota itu. Disinilah para pejabat, pedagang, dan tamu dari berbagai negeri bertemu, berbincang, dan menjalin hubungan bisnis. Tak jauh dari sana berdiri Geneeskundige Hogeschool te Batavia, sekolah tinggi kedokteran yang menjadi lambang perkembangan pendidikan modern di Hindia Belanda, dan kelak berkembang menjadi bagian dari Universitas Indonesia. Kamera kemudian menyorot sebuah gereja Protestan yang berdiri anggun di kawasan Menteng. Pada masa kolonial, bangunan ini dikenal sebagai Pauluskerk, gereja bagi komunitas Eropa di Batavia. Setelah Indonesia merdeka, gereja ini kemudian menjadi GPIB Paulus, yang hingga kini masih berdiri di Menteng, Jakarta Pusat. Kamera kemudian menyorot sebuah bangunan besar peninggalan masa kolonial di kawasan Menteng. Pada masa itu bangunan tersebut tampak sepi dan kurang terawat. Di kalangan masyarakat Jakarta, gedung ini justru lebih dikenal dengan julukan Gedung Setan atau Rumah Setan, sebuah sebutan yang muncul karena ukurannya yang besar, kosong, dan terkesan angker di tengah lingkungan kota yang masih lengang. Sementara itu, di kawasan Menteng yang tertata rapi, kamera menyorot Burgemeester Bisschoplein, sebuah taman bundaran yang menjadi pusat lingkungan permukiman elit Batavia. Taman ini kini dikenal sebagai Taman Suropati, salah satu ruang hijau bersejarah di Jakarta. Batavia adalah kota dengan kontras yang mencolok. Di satu sisi tampak wajah modern kota kolonial, gedung-gedung baru berdiri, kendaraan berlalu lalang, dan kegiatan perdagangan berlangsung sibuk. Namun di sisi lain, tradisi lama tetap hidup. Di sepanjang kanal-kanal yang terhubung dengan Sungai Ciliwung River, orang-orang masih mencuci pakaian seperti yang telah dilakukan selama puluhan tahun, menghadirkan pemandangan sehari-hari yang nyaris tak berubah di tengah hiruk-pikuk kota. Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 1 juta jiwa, lalu lintas Batavia pun sangat padat. Mobil, sepeda, dan becak bergerak hampir tanpa henti di jalan-jalan kota. Salah satu jalur paling khas adalah perjalanan antara kota bawah dan kota atas. Dari kawasan perdagangan menuju daerah permukiman, ribuan warga Tionghoa tinggal terutama di kawasan kota bawah, tempat aktivitas perdagangan berlangsung ramai. Di sudut-sudut jalan dapat dijumpai penukar uang Tionghoa, yang seringkali berfungsi sebagai bank sederhana bagi masyarakat. Namun di Jakarta juga telah berdiri berbagai fasilitas modern yang melayani dunia usaha. Kamera juga menyorot gedung Nederlandse Handel Maatschappij (NHM) di Jakarta,
sebuah perusahaan dagang besar Belanda yang pada masa kolonial memainkan peranan penting dalam perdagangan dan keuangan di Hindia Belanda. Gedung yang kini menjadi Museum Bank Mandiri tersebut terletak berseberangan dengan bekas gedung The Javash Bank yang kini dikenal sebagai Museum Bank Indonesia. Seperti di banyak kota tropis lainnya, sebagian besar kehidupan berlangsung di luar ruangan. Di mana-mana tampak gerobak limun dan dapur-dapur portabel yang menjajakan makanan serta minuman bagi orang yang berlalu lalang. Di sudut kota tua Batavia, di antara bangunan-bangunan kolonial yang telah berdiri selama berabad-abad, sebuah meriam perunggu raksasa terbaring tenang. Benda tua itu tampak seperti peninggalan militer biasa. Namun bagi banyak orang yang pernah datang ke tempat ini, meriam tersebut menyimpan kisah yang jauh lebih aneh dan menarik. Meriam itu dikenal dengan nama Si Jagur. Sejak lama, di sekitar meriam ini berkembang sebuah kepercayaan rakyat yang tidak biasa. Banyak perempuan muda percaya bahwa meriam tua tersebut memiliki kekuatan magis yang dapat membawa keberuntungan, bahkan membantu mereka memperoleh keturunan. Dari keyakinan inilah lahir sebuah mitos yang bertahan selama puluhan tahun di jantung kota Batavia. Pada tahun 1948, ketika Batavia sedang berada di tengah masa perubahan besar setelah Perang Dunia Kedua, meriam tua ini tetap berdiri di tempatnya. Kota yang sebentar lagi akan dikenal dengan nama Jakarta itu sedang bergerak menuju masa depan yang baru. Namun di tengah perubahan politik dan sosial yang begitu besar, Si Jagur tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Bagi sebagian orang, meriam ini hanyalah artefak sejarah dari masa kolonial. Tetapi bagi banyak warga Batavia pada masa itu, Si Jagur memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia menjadi pusat sebuah kepercayaan yang berkaitan dengan kesuburan, keberuntungan, dan harapan akan kehidupan keluarga yang lebih baik. Keunikan Si Jagur terletak pada bagian belakang meriamnya. Di sana terdapat ornamen berbentuk kepalan tangan dengan ibu jari yang terjepit di antara jari telunjuk dan jari tengah. Dalam tradisi Eropa, simbol ini dikenal sebagai Manofico. Pada masa Romawi kuno hingga Eropa abad pertengahan, simbol tersebut dipercaya sebagai penangkal nasib buruk dan kekuatan jahat. Namun ketika simbol itu hadir di Batavia, sebuah kota pelabuhan yang dipenuhi pertemuan berbagai budaya, maknanya berubah mengikuti tafsir masyarakat setempat. Di tengah kehidupan kota yang dihuni oleh berbagai komunitas, Eropa, Tionghoa, Arab, dan pribumi, simbol itu justru dimaknai sebagai lambang vitalitas dan kesuburan. Dari sinilah lahir berbagai cerita dan kepercayaan rakyat yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga pertengahan abad ke-20, pemandangan yang cukup unik sering terlihat di sekitar meriam ini. Beberapa perempuan muda datang membawa bunga, sesajen kecil, bahkan menyalakan kemenyan di dekat meriam. Mereka berdoa dengan harapan bahwa kekuatan gaib yang diyakini bersemayam di dalam Si Jagur akan membawa keberuntungan bagi kehidupan rumah tangga mereka. Kepercayaan tersebut menjadikan Si Jagur bukan sekadar benda bersejarah. Ia berubah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Batavia, sebuah pertemuan unik antara warisan kolonial Eropa dan kepercayaan lokal yang tumbuh secara alami di tengah kota. Namun di balik kisah mistis itu, Si Jagur sebenarnya merupakan karya teknologi militer yang sangat maju pada zamannya. Meriam raksasa ini dibuat pada tahun 1625 di Macau, Tiongkok, oleh seorang ahli pengecoran senjata asal Portugis bernama Manuel Tavares Bocaro. Pada abad ke-17, ia dikenal sebagai salah satu pembuat meriam terbaik dalam jaringan maritim Portugis di Asia. Menariknya, Si Jagur tidak dibuat dari logam baru sepenuhnya. Meriam ini lahir dari peleburan 16 meriam kecil
yang dilebur menjadi satu kesatuan besar. Proses ini bahkan diabadikan dalam sebuah tulisan Latin yang terukir pada badan meriam, Ex me ipsa renata sum, yang berarti, dari diriku sendiri aku dilahirkan kembali. Secara fisik, si Jagur merupakan meriam yang sangat besar untuk ukuran zamannya. Beratnya mencapai sekitar 3,5 ton, dengan panjang hampir 4 meter dan kaliber sekitar 25 cm. Ukuran ini menjadikannya salah satu meriam paling mengesankan yang pernah dimiliki armada Portugis di Asia. Pada awalnya, meriam ini ditempatkan di Benteng Santiago da Barra di Macau. Dari nama benteng inilah kemudian muncul sebutan Jagur, yang diyakini berasal dari pelafalan lokal terhadap nama Jago atau Santiago. Perjalanan meriam ini kemudian mengikuti arus perebutan kekuasaan di Asia Tenggara. Dari Macau, meriam tersebut dibawa oleh Portugis ke Malaka, salah satu pusat perdagangan paling penting di kawasan ini. Namun pada tahun 1641, ketika VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis, meriam besar itu ikut menjadi rampasan perang. Sejak saat itulah si Jagur akhirnya dibawa ke Batavia. Berabad-abad kemudian, ketika kekuasaan kolonial mulai runtuh dan Indonesia bergerak menuju kemerdekaan penuh, meriam tua ini tetap berdiri di tempatnya. Ia menjadi saksi bisu berbagai zaman, dari era pelayaran Portugis, masa VOC, pemerintahan Hindia Belanda, hingga masa revolusi Indonesia. Dan di tengah perubahan sejarah yang begitu besar, si Jagur seolah tetap menjalankan perannya yang paling unik. Bukan lagi sebagai senjata perang, melainkan sebagai penjaga sebuah mitos lama, mitos kesuburan yang hidup di jantung kota Batavia. Tak jauh dari tempat meriam si Jagur berdiri, jejak masa lalu Batavia masih tampak jelas di sepanjang kanal-kanal pelabuhan lama. Di kawasan ini, waktu seolah bergerak lebih lambat. Perahu-perahu kayu berjejer di tepi air yang tenang, sementara para perempuan pedagang dari berbagai penjuru Nusantara bersandar di geladak kecil perahu mereka. Dari perahu-perahu itu diturunkan berbagai barang dagangan, rempah-rempah harum, kain dari pulau-pulau seberang, serta beragam hasil bumi yang datang dari desa-desa jauh di kepulauan. Namun pemandangan tradisional itu tampak sangat kontras ketika dibandingkan dengan aktivitas di pelabuhan modern Tanjung Priok yang pada masa itu telah berkembang menjadi pusat perdagangan terbesar di Batavia. Jika di kanal-kanal lama orang masih mengandalkan perahu kayu kecil dan cara-cara tradisional, di Tanjung Priok dunia yang berbeda seakan terbentang. Di sana berdiri dermaga-dermaga beton yang luas, gudang-gudang besar milik perusahaan dagang, serta derek-derek pelabuhan yang sibuk memindahkan peti-peti barang dari kapal ke daratan. Kapal-kapal uap dan kapal kargo internasional datang silih berganti, membawa hasil bumi dari berbagai daerah di Nusantara, sekaligus mengangkut barang-barang industri dari luar negeri. Tahun 1948 adalah masa ketika Batavia, yang segera berubah nama menjadi Jakarta, sedang berada di tengah pergolakan politik dan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Meski demikian, aktivitas di Tanjung Priok tetap menunjukkan denyut perdagangan global yang tidak pernah benar-benar berhenti. Esok harinya perjalanan berlanjut. Dari lapangan terbang Kemayoran, pesawat yang kami tumpangi lepas landas menyeberangi Selat Malaka menuju Pulau Sumatera. Tujuannya adalah Medan, sebuah kota yang pada saat itu tengah bersiap menyambut sebuah peristiwa besar yang akan menjadi sorotan politik di wilayah Sumatera Utara. Ketika pesawat mendarat, suasana kota segera terasa berbeda dari biasanya. Medan sedang berada dalam atmosfer perayaan.
Umbul-umbul dan hiasan kota terpasang di berbagai sudut jalan, sementara para tamu dari berbagai daerah mulai berdatangan. Kota ini tampak seperti panggung besar yang dipersiapkan untuk sebuah peristiwa penting. Disinilah sedang berlangsung perayaan pengukuhan negara Sumatera Timur, sebuah negara bagian yang dibentuk di tengah pergolakan Revolusi Nasional Indonesia. Tahun 1948 memang menjadi salah satu masa paling krusial dalam sejarah modern Sumatera Utara. Di tengah konflik antara Republik Indonesia dan upaya Belanda membangun sistem federal di kepulauan ini, berdirinya negara Sumatera Timur memiliki makna politik yang sangat besar. Perayaan di Medan bukan sekadar seremoni lokal, melainkan sebuah pernyataan politik yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia maupun dunia internasional. Sebuah perhelatan besar digelar di jantung kota Medan untuk menandai berdirinya negara tersebut. Rangkaian acara diawali dengan kedatangan rombongan pejabat tinggi dari Jakarta yang tiba menggunakan pesawat terbang. Kota Medan seakan dipersiapkan menjadi panggung resmi bagi sebuah pertunjukan politik. Dekorasi khas daerah dipadukan dengan simbol-simbol pemerintahan, menciptakan suasana yang meriah namun syarat makna. Bagi para penyelenggaranya, perayaan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa konsep negara federal dianggap mampu membawa stabilitas bagi wilayah yang sedang dilanda konflik. Di tengah keramaian itu, dua tokoh penting menjadi pusat perhatian dalam dokumentasi sejarah. Yang pertama adalah Tengku Mansur, seorang dokter bedah terkemuka sekaligus bangsawan Melayu yang dilantik sebagai wali negara Sumatera Timur. Bagi sebagian kalangan aristokrasi dan masyarakat adat, ia dipandang sebagai simbol harapan untuk mempertahankan otonomi daerah serta menjaga identitas lokal dari dominasi politik pusat. Di sisi lain hadir pula Hubertus Johannes van Mock, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dengan seragam resminya, kehadirannya memberikan pesan yang jelas. Berdirinya negara Sumatera Timur merupakan bagian dari rencana politik Belanda untuk membentuk tatanan federal di Indonesia. Puncak acara ditandai dengan sebuah arak-arakan besar yang melintasi jalan-jalan utama kota. Delegasi dari berbagai wilayah Sumatera Timur, dari daerah pesisir hingga pedalaman, turut ambil bagian dalam prosesi tersebut. Beragam kelompok masyarakat, termasuk komunitas etnis yang menghuni Medan, tampil dalam rombongan mereka masing-masing. Dalam arak-arakan itu, para perwakilan masyarakat menyatakan kesetiaan dan dukungan kepada pemerintahan wali negara. Bagi para pendukungnya, peristiwa tersebut dipandang sebagai kebangkitan identitas dan kebanggaan daerah Sumatera Timur. Namun bagi kelompok nasionalis yang berpihak pada Republik Indonesia, pemandangan itu justru dianggap sebagai bagian dari strategi politik Belanda. Sebuah upaya divide et impera untuk memecah persatuan bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaan. Karena itu, perayaan di Medan pada tahun 1948 sesungguhnya mencerminkan kompleksitas politik masa revolusi. Di satu sisi terdapat keinginan sebagian kelompok untuk memperoleh otonomi daerah dan mempertahankan tradisi lokal. Namun di sisi lain, keberadaan negara tersebut sangat bergantung pada kekuatan politik dan militer Belanda yang masih bercokol di wilayah itu. Atraksi-atraksi kesenian dari berbagai kelompok etnis di wilayah negara Sumatera Timur turut memeriahkan perayaan tersebut. Tarian, musik tradisional, dan pertunjukan budaya yang dibawakan oleh masyarakat Melayu, Batak, Jawa, Tionghoa, hingga komunitas dari berbagai daerah lain menambah warna pada suasana pesta. Keanekaragaman ini mencerminkan wajah sosial Sumatera Timur pada masa itu. Sebuah wilayah yang dihuni oleh beragam suku dan budaya yang hidup berdampingan. Kehadiran pertunjukan multi-etnis tersebut bukan sekadar hiburan bagi para tamu dan masyarakat yang hadir. Di baliknya tersirat pesan politik dan simbolik, bahwa negara Sumatera Timur berusaha menampilkan diri sebagai negara yang mewadahi berbagai kelompok masyarakat di wilayahnya. Melalui panggung kesenian, pemerintah negara baru itu ingin menunjukkan gambaran persatuan dalam keberagaman yang menjadi ciri khas Sumatera Timur pada akhir dekade 1940-an. Sejarah kemudian menunjukkan bahwa negara tersebut tidak bertahan lama.
Hanya 2 tahun kemudian, pada tahun 1950, negara Sumatera Timur akhirnya melebur ke dalam Republik Indonesia seiring runtuhnya sistem federal dan lahirnya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang utuh. Perayaan besar di Medan itu pun kini tinggal menjadi salah satu potret penting dari masa yang penuh gejolak dalam perjalanan sejarah Indonesia. Sebuah momen ketika masa depan negeri ini masih diperebutkan oleh berbagai gagasan tentang bentuk dan arah negara yang akan lahir. Dari Medan, perjalanan dilanjutkan melalui Batavia menuju Bandung, ibu kota negara Pasundan. Wilayah terpenting negara ini adalah Priangan, sebuah daerah yang sejak lama dikenal karena tanahnya yang subur dan iklimnya yang sejuk. Kondisi alam tersebut menjadikan Priangan seakan-akan taman bagi Indonesia. Di lereng-lereng pegunungan terbentang perkebunan teh, tanaman yang telah lama menjadi komoditas terkenal dari Jawa dan dikenal di seluruh dunia. Namun selain memetik teh, pekerjaan yang jauh lebih penting bagi penduduk adalah menuai padi. Menurut adat, yaitu tradisi suci yang diwariskan turun-temurun, padi dipotong dengan pisau kecil khusus agar panen tetap dihormati secara ritual. Beras adalah makanan pokok bagi masyarakat di timur. Karena itu, keberhasilan atau kegagalan panen padi dapat membawa dampak besar bagi kehidupan banyak orang. Di pinggiran pematang, seorang anak gembala tak mau kalah menunjukkan keceriaannya. Ia bersenandung riang sambil duduk santai di punggung kerbaunya, membiarkan hewan itu melangkah perlahan menyusuri padang rumput. Pemandangan sederhana ini menghadirkan nuansa Priangan yang begitu indah dan menenangkan. Berkat iklim sejuk di Priangan, daerah ini juga memungkinkan penanaman kentang dalam skala besar, sesuatu yang jarang ditemui di wilayah tropis lainnya. Di sepanjang jalan terlihat seorang penjual limun yang setia menunggu para pekerja. Ia hampir selalu hadir di tempat-tempat di mana orang bekerja. Sementara itu, pekerjaan besar tengah berlangsung di jalan-jalan daerah ini. Dengan tenaga dan usaha yang besar, para pekerja berjuang memperbaiki jaringan jalan demi membuka hubungan yang lebih baik antara kota, desa, dan perkebunan di seluruh wilayah.